Ini pertukaran kepentingan. Aku akan bayar biaya pengobatan kakakmu. Kembali dan lanjutkan kuliahmu. Apa maksudmu? Biaya pengobatan ini, anggap saja beasiswa. Tapi syaratnya, kau harus ikut aku menemui seseorang. Aku tidak akan berhenti kuliah. Dan aku juga tidak akan menerima bantuanmu. Sebaiknya kau bisa memberiku alasan. Tidak ada alasan khusus. Aku tidak punya kepentingan apapun untuk ditukar denganmu. Apa-apaan ini? Kembalikan padaku. Ini cincin yang dibeli Kak Yusa. Cincin. Cho Yusa lagi. Kau menolak bantuanku karena ada orang lain yang membantumu, kan? Situasinya tidak sekotor yang kau pikirkan. Kau memang hebat. Lin Chuan, antar tamu keluar. Buat apa kau berpura-pura baik? Aku melakukan ini karena kau yang memaksaku. Kau menggagalkan 2 pekerjaanku. Apa aku punya pilihan lain? Apa yang kau bicarakan? Apa yang kubicarakan? Kau yang paling tahu. Kau yang mengganggu pekerjaannya. Tuan, tanpa perintah darimu, aku mana berani. Selidiki sampai tuntas. Kak Yusa, kebetulan kau pulang. Mari makan. Qingwei, kau masak banyak sekali. Terima kasih ya. Kak Yusa, ayo dicoba dulu. Lihat makanan ini. Apakah sesuai dengan seleramu? Baik. Enak. Qingwei, kau pasti akan jadi istri yang baik. Aku belum ingin menikah secepat itu. Mimpiku adalah menjadi desainer, dan aku ingin mendesain rumah yang paling nyaman. Seorang gadis tidak perlu terlalu ambisius. Qingwei, kau bisa mencari seseorang untuk bersandar. Dengan begitu, hidupmu akan lebih ringan. Qingwei, aku sungguh berharap bisa menjadi sandaranmu. Kak Yusa, saat ini aku hanya ingin menyembuhkan penyakit kakakku. Untuk hal lainnya, aku tidak tertarik. Hari ini kau bertemu direkturku. Dia tanya kapan aku kembali ke kota Chiang dan ingin mengenalkanku dengan seseorang. Qingwei, orang yang bernama Go Heng ini cukup berbahaya. Meskipun dia CEO Chow Yue, tapi diam-diam dia juga melakukan bisnis ilegal. Aku mengerti. Aku tidak akan menemuinya lagi setelah ini. Setelah kita kembali ke kota Chiang, kau bisa tinggal di properti manapun dalam jangka panjang. Lalu aku akan mencarikan yang kau suka agar... Kak Yusa, aku masih harus sekolah, jadi untuk sementara aku tidak bisa tinggal di kota Chiang. Kenapa kau tidak memakai cincinnya? Oh, bicara soal cincin, aku juga ingin tanya padamu. Bukankah kita hanya pura-pura pacaran? Kenapa membeli cincin semahal itu? Meskipun ini hanya sandiwara, tapi kita tidak boleh sampai ketahuan ibu. Karena sudah dibeli, pakailah. Nona Sen, Dokter Chow, kita bisa mulai pengobatannya sekarang. Nona Sen, Anda sudah membuat keputusan yang tepat. Aku mohon bantuannya untuk kakakku. Tenang saja, aku akan mempersiapkannya. Baik. Nona Xia? Nona Shen, kebetulan sekali. Ya, selamat ya. Aku dengar suamimu sudah sembuh. Terima kasih. Kau juga jangan menyerah. Kakakmu pasti akan sadar. Oh ya, Tuan Xia yang menggunakan metode pengobatan terbaru itu setelah dia sadar apakah ada keluhan pada tubuhnya? Metode pengobatan baru apa? Suami aku sadar dengan sendirinya. Hah? Dia sadar dengan sendirinya? Benar sekali. Untuk pasien koma seperti mereka, tidak ada metode pengobatan yang efektif. Tapi aku dengar dari Dokter Chow, dia menggunakan metode pengobatan terbarunya yang membuat pasien sembuh. Metode pengobatan Dokter Chow itu setahun yang lalu sudah ditolak oleh asosiasi medis. Tapi dia masih tidak menyerah. Terus mencari subjek percobaan. Bulan lalu, dia juga menghubungi aku. Aku menolaknya. Nona Shen, Anda tidak apa-apa?
Dia ingin menjadikan kakakku sebagai subjek percobaannya. Kak Yusa, aku harus mengurus pemindahan kakakku. Metode pengobatan Dr. Chow itu bermasalah. Lihat ini. Qingli, kondisi kakakmu tidak bisa dipindahkan lagi. Ayolah, Dr. Chow adalah ahli saraf terkemuka di kota Nan. Kau harus percaya pada integritasnya. Kau terlalu sensitif. Aduh, ini mungkin satu-satunya kesempatan bagi Qingyan untuk sadar. Bukan begitu, Kak Yusa. Aku bertemu Nyonya Xia hari ini. Dia bilang metode Dr. Chow itu... Baiklah. Qingli, akhir-akhir ini aku sibuk mengurus perusahaan. Memang sangat melelahkan. Aku akan transfer biaya pengobatannya padamu. Sesuaikan saja. Dr. Chow, aku minta Anda segera menghentikan pengobatan untuk kakakku. Aku sudah ajukan permohonan ke rumah sakit untuk mengganti dokter penanggung jawab. Kenapa begitu? Metode pengobatan baru Anda sudah lama ditolak oleh asosiasi medis. Anda hanya menjadikan kakakku sebagai kelinci percobaan. Nona Sen, metode kami tidak bermasalah. Mereka itu keras dan kolot, tidak mendukung teknologi inovatifku. Ini adalah bukti pelanggaran prosedur Anda. Aku sudah buat salinannya. Aku tidak ingin memperkeruh masalah ini. Aku hanya minta Anda menghentikan pengobatan kakakku. Jika Anda tidak setuju, aku akan menyerahkannya ke rumah sakit. Entah nanti apakah Anda masih bisa pertahankan pekerjaannya. Nona Sen, aku bisa memahami perasaan Anda. Jangan buru-buru dulu. Masalah ini, biar aku jelaskan pelan-pelan. Rupanya, aku terlalu meremehkan. Sudah sadar. Apa yang mau kau lakukan? Kalau begitu, kau tidak ingin kakakmu jadi kelinci percobaanku, kan? Maka aku terpaksa menjadikanmu subjek eksperimen. Dr. Chow. Dr. Chow. Pertama, aku jadikan kau koma. Lalu aku bisa meneliti kembali eksperimenku. Dasar gila, lepaskan aku. Memang aku sudah gila, tapi kalian yang membuat aku gila. Dr. Chow, dengarkan aku. Aku tahu, kau telah bekerja keras untuk metode pengobatan baru ini. Sekarang metode ini belum disetujui. Kau seharusnya melakukan penelitian lebih dalam, bukan menyakiti orang yang tidak bersalah. Kuulangi lagi, metode pengobatanku tidak bermasalah. Tenanglah, Nona Sen. Kau pasti akan menjadi subjek percobaanku yang terbaik. Hah? Dasar gila, lepaskan aku. Lepaskan Jangan melawan. Kalau obat-obatan ini overdosis, kau bisa mati. Jangan bergerak. Qingli! 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 Cari mati kau. Kau tidak apa-apa? Maaf tuanku, aku terlambat. Panggil polisi! Sekretaris Lin cepat ke rumah sakit. Dia terluka. Aku tidak apa-apa. Pacar Anda tidak apa-apa, lukanya tidak dalam, hanya perlu istirahat. Nanti juga pulih. Terima kasih. Dokter, dia bukan pacar. Tuanku agak berlebihan. Dulu waktu tertembak tidak selama ini. Tangannya tidak nyaman, masih butuh seseorang untuk merawatnya. Tuanku, sepertinya aku ceroboh. Bagaimana kalau aku panggil perawat? Tidak perlu. Dia terluka karena menyelamatkan aku. Aku yang harus merawatnya. Nona Sen, kalau begitu, aku mohon bantuannya. Jangan bergerak, biar aku bantu. Untuk kejadian hari ini, terima kasih.
Dengan si Chow itu, senang datang ke kota Nan. Ini bukan salah Kak Yuse. Ini karena dokter kepala itu. Aku mengancam pekerjaannya. Makanya dia... Sen Qingli, kalau hari ini aku tidak menyadari ponselmu tidak bisa dihubungi dan curiga terjadi sesuatu, sekarang kau pasti sudah menjadi korban dokter gila itu. Kau mengerti? Maafkan aku. Sudah merepotkanmu lagi. Aku akan membalas kebaikanmu ini. Bagaimana kau akan membalasnya? Terserah kau mau bilang apa. Terserah aku mau bilang apa. Kau denganku. Aku denganmu. Aku denganmu. Tenanglah. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya lagi. Ternyata masih dibawa juga. Oh iya, Goheng, boleh pinjam ponselmu sebentar? Ponselku tiba-tiba menghilang. Kak Yuze pasti sangat khawatir. Aku harus beri kabar kalau aku baik-baik saja. Kalau sudah bersamaku, putuskan hubunganmu dengannya. Aku tidak pacaran dengan Kak Yuze. Dia yang memintaku untuk pura-pura jadi pacarnya. Berakting di depan Bibi Chow. Bibi Chow sedang sakit. Waktunya sudah tidak banyak lagi. Berpura-pura pacaran itu bohong. Yang benar dia menipumu untuk pergi ke kota Chiang. Jangan bicara begitu tentang Kak Yuze. Lagi pula aku benar-benar hanya ingin memberi kabar padanya. Bagaimanapun, Kak Yuze sudah banyak membantuku. Tukar. Halo Kak Yuze, ini Qingli. Qingli, kau di mana? Teleponmu tidak bisa dihubungi, apa ada sesuatu? Aku baik-baik saja sekarang. Kau di mana sekarang? Aku akan segera menjemputmu. Aku sangat aman sekarang. Jangan khawatir, kau tidak perlu menjemputku. Sampai ketemu besok. Ada satu hal lagi. Aku khawatir tentang kakakku. Beri aku informasi tentang kakakmu. Kuatur kepindahannya ke rumah sakit kota Chiang. Rumah sakit Kaohsiung, kota Nan. Sen Qingyan, 27 tahun. Tunggu. Sen Qingyan? Iya, kalian berdua seharusnya saling kenal. Dulu kalian pernah berkelahi. Sepertinya aku pernah melihatmu waktu SMA. Waktu itu aku masih sangat kecil. Aku tidak ingat jelas. Kau adik perempuannya. Lalu kakakmu dan keluargamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebuah kecelakaan mobil merenggut nyawa ayah dan ibuku. Setelah itu kakakku juga menjadi koma. Pamanku mengambil kesempatan merebut semua harta keluarga kami. Rumah terakhir yang ditinggalkan orang tuaku pun dijualnya. Demi pengobatan kakakku, aku terpaksa berhenti sekolah dan bekerja. Tenanglah. Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang bisa menyakitimu. Mulai sekarang tidak akan ada siapapun yang bisa menyakitimu lagi. Kau masih menolakku? Bukan begitu. Kau terluka. Kali ini biar aku yang berinisiatif. Qingli,
Kak Yusa, Direktur Gu, Anda terluka. Kak Yusa, aku diculik oleh Dokter Chow. Gu Heng terluka karena menyelamatkanku. Terima kasih sudah menolongnya, Direkturku. Qingli berhutang budi padamu. Aku akan membalasnya atas namanya. Kau siapanya dia? Aku menganggap Qingli seperti adik sendiri. Direktur Cho, dia milikku sekarang. Mulai sekarang, urusan dia bukan lagi tanggung jawab. Qingli, apa yang dia katakan itu benar? Ya, aku sudah memutuskan untuk kembali ke kota Chiang bersama Gu Heng. Maaf sudah merepotkanmu selama ini. Qingli, Qingyan, kau juga tidak peduli padanya? Kakakku sudah dibawa kembali ke kota Chiang oleh Gu Heng. Setelah ini aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ayo kita pergi. Qingli, kenapa kau tidak bisa bergantung padaku? Kak Yusa, di hatiku kau akan selalu menjadi kakakku. Baiklah. Oh iya, aku baru ingat. Masih ada benda ini. Direktur Cho, simpanlah baik-baik. Fungsi fisiologis Tuan Sen terjaga dengan baik. Hanya saja dia tidak cocok untuk operasi. Kami sedang meneliti untuk mencoba pengobatan tradisional Tiongkok. Terima kasih, Direktur. Tidak perlu sungkan. Tuan Gu sudah memberitahu kami jika ada apa-apa, hubungi aku saja, kapan saja. Baik, terima kasih banyak. Kak, kali ini Gu Heng yang membantu kita. Aku benar-benar berhutang banyak padanya. Mulai sekarang, aku akan selalu berada di sisinya. Ya, halo? Sen Qingli, akhirnya teleponmu bisa tersambung juga. Cepat ke kantorku sekarang. Ada sepupu jauhmu ingin bertemu. Sepupu jauh? Aku tahu situasi Qingli sedang sulit. Pulang ke kampung halaman untuk bertemu keluarga itu hal baik. Tapi lain kali harus izin dulu ya padaku. Karena ada pelajaran yang dia lewatkan juga selama sebulan ini. Ya, kalau begitu, aku ucapkan terima kasih atas bantuannya. Bukan masalah. Tuan Gu telah menyumbangkan perpustakaan untuk sekolah kami. Justru ini kehormatan. Aku ada kelas. Aku permisi dulu ya. Baiklah. Tetap berhubungan baik ya. Iya, selesaikan urusan Anda dulu. Sekretaris Lin, sejak kapan kau jadi paman jauhku? Nona Sen, Anda telah absen selama sebulan. Tuan Gu memintaku mencari cara agar Anda bisa kembali sekolah. Jadi aku bilang Anda pulang kampung untuk pinjam uang demi pengobatan kakak Anda. Dan juga sumbangkan perpustakaan. Perpustakaan? Sekretaris Lin sudah sekaya itu ya? Aku tidak punya uang sebanyak itu, tapi Tuan Gu punya. Lily, kau sudah dengar belum? Hari ini grup Xiao Yue menyumbangkan 2 perpustakaan untuk sekolah kita loh. Dan kepala sekolah juga menyebut namamu, memintamu untuk memberi bunga pada Tuan Gu. Aku... bolehkah aku menolak? Tidak boleh, kau harus pergi. Lagi pula pembimbing sudah memberiku tugas ini. Kalau kau tidak mau, kau tetap harus pergi. Ayo. Aku... Ayo. Bu Guru, Qingli, pakaianmu kenapa kurang formal ya? Bu, penampilan Lily sudah bagus kok. Bersih dan rapi. Cantik sekali. Aduh, tapi membuat grup Ciayu berpikir sekolah kita tidak serius nantinya. Lebih baik pulang dan ganti baju dulu ya. Bu Guru, sepertinya waktunya tidak cukup. Biar aku saja menggantikan. Baiklah. Biar Miao Yin saja ya. Qingli, setelah perpustakaan selesai dibangun masih ada kesempatan. tidak apa-apa, Bu. Memang Sumiawin lebih cocok. Oh, ya sudahlah. Lihat gayanya yang sombong itu. Sudahlah. Terima kasih banyak kepada grup Ciayu yang telah menyumbangkan perpustakaan untuk sekolah kita. Mari kita sambut Direktur Gu Heng dari grup Ciayu dan Nona Chiang Lu dari grup Chiang untuk resmikan upacara pembangunan ini. Selamat datang. Qingli, coba lihat.
bangsawan baru ibu kota dan putri kesayangan yang serasi. Terima kasih Direktur Gu sudah menyumbangkan perpustakaan. Terima kasih banyak. Lihat si Sun Liaoyin itu. Setiap hari bergosip hubungannya dengan Bu Hang. Sekarang orangnya langsung datang dengan tunangannya. Bukti nyata sudah ada kan? Memalukan. Lihat itu. Ingat yang itu, pasti tunangan Tuan Gu yang terkenal itu kan? Benar-benar pasangan yang serasi. Katanya di kalangan elit tidak ada cinta sejati. Tapi lihat mereka, bukan hanya setara status, tapi juga sangat mesra. Bikin iri Menurutku, saja. mereka pasangan yang cocok. Bagaimana menurutmu? Jingli, kau kenapa? Tidak apa-apa, hanya perutku tidak enak. Aku pulang duluan ya. Menstruasiku sudah terlambat seminggu. Jangan-jangan aku hamil. Jingli, pagi tadi aku tidak melihatmu sama sekali. Ceritakan, kau diam-diam pergi kemana? Aku hanya pergi mencari kerja sambilan. Wajahmu pucat sekali. Istirahatlah beberapa hari. Cepat lihat. Itu mobilnya Gu Hang. Menurutmu, interior mobil mewah seperti punya mereka, apa semuanya terbuat dari berlian? Bukan. Kok kau tahu? Aku cuma menebak. Aku iri sekali sama Chiang Lu. Dia sudah dari keluarga kaya. Ternyata bisa pacaran sama pemuda berbakat seperti Gu Hang. Duduk di mobil mewah sambil bermesraan. Sen Jingli, kita perlu bicara. Yuan, kau duluan saja ke asrama. Ada apa? Wajahmu pucat. Gak enak badan. Aku nggak apa-apa. Mau ke rumah sakit? Aku harus cari kerja sambilan. Nggak ada waktu. Kalau sakit, harus ke dokter. Aku nggak mau pergi. Sen Jingli, kau lupa kau sudah setuju denganku. Aku nggak lupa. Tapi ini di kampus. Tolong Tuan Gu kalau ada keperluan. Hubungi aku dulu. Kalau mau tidur denganmu, harus janji dulu. Iya. Aku cuma teman tidurmu yang harus disembunyikan. Tuan Gu akan segera bertunangan. Kalau sampai ada yang lihat kita bersama, akan jadi bahan gosip dan bikin masalah buatmu. Ke rumah sakit, bukan ke hotel. Kenapa kau panik? Hamil. Justru aku yang ingin tanya Tuan Gu. Kalau aku benar-benar hamil, apa kau akan menyuruhku menggugurkannya? Ke rumah sakit. Nona Shen tidak hamil, hanya terlambat datang bulan. Mungkin karena kekurangan gizi dan jadwal makan yang tidak teratur. Mengakibatkan grasitis, makanya mual dan muntah. Sudah sebesar ini, masih tidak tahu cara makan yang benar. Mari diinfus dulu. Harus banyak makan makanan bergizi. Kalau ada apa-apa dengan kesehatanmu, segera beritahu aku. Maksudku kalau aku benar-benar hamil, apa kau akan menyuruhku menggugurkannya? Kau harus menunggu dia lahir dulu, sampai dia berbuat salah, baru boleh dipukul.
Sudahlah. Aku tidak akan biarkan kamu hamil. Belajar yang rajin, ya. Aheng, kenapa kau ada di sini? Ibu, Dia ini siapa? Nyonya Gu, ini adalah keponakanku. Dia kuliah di Universitas Jingnan. Aku menemaninya ke dokter dan beruntung Tuan Gu sangat pengertian. Makanya aku bisa ke sini dan membawanya. Selamat siang, Nyonya Gu. Kau gadis yang cantik. Kelihatannya kau juga menyenangkan sekali. Keponakanku ini sedang menghadapi masalah. Untung Tuan Gu mau bantu. Sekretaris Lin sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Aheng sudah menganggapmu sebagai keluarga sendiri. Kalau keluargamu ada masalah, sudah sewajarnya kami juga memperhatikan. Terima kasih Tuan Muda dan Nyonya Gu. Sekretaris Lin, tolong pesan ruang VIP di Sucianie. Aku ingin mengajak kau dan juga keponakanmu makan-makan. Tidak usah, Nyonya Gu. Aku harus kembali Ayo ke pergi. kampus. aku sudah lapar. Jingli, kau terlalu kurus. Makan lebih banyak untuk menjaga kesehatanmu. Terima kasih, Nyonya Gu. Kita tidak memesan hidangan itu. Aku yang pesan. Kau yang pesan. Tadi aku ingin minum. Sekarang sudah tidak ingin lagi. Kau minum saja, jangan sampai terbuang. Jingli, Aheng memang begitu. Suka memesan sembarangan, kalau pesan malah tidak diminum. Kalau kau tidak suka, biarkan saja di situ. Jangan dipikirkan. Harus dihabiskan. Tidak boleh mubazir. Ada apa denganmu hari ini, nak? Tidak apa-apa, Nyonya Gu. Terima kasih, Tuan Gu. Sekretaris Lin, Jingli cantik sekali ya. Sudah punya pacar belum? Ibu, jangan bicara yang tidak-tidak. Ibu belum selesai bicara, nak. Kau sudah sebesar ini, tapi masih saja bikin khawatir. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Waktu kau pidato di Universitas Jingnan, tertangkap kamera wartawan. Ibu melihat bekas cakaran di lehermu. Untung beritanya sempat ibu tahan. Kalau tidak, pasti reputasi Chiang Lu bisa rusak karenamu. Memang benar ada cakaran, tapi bukan karena Chiang Lu. Itu karena aku memelihara kucing liar. Nyonya Gu, aku sudah selesai makan. Aku masih ada kelas. Aku permisi dulu. Terima kasih, Nyonya Gu. Ibu, aku juga pergi dulu. Silakan lanjut makan. Semuanya pergi ya? Sekretaris Lin, kita saja yang makan. Baik. Ayo, silakan duduk. Kau tidak perlu mengantarku. Aku bisa pulang sendiri. Apa ada yang lupa? Siapa yang meninggalkan bekas cakaran di leherku? Mana aku tahu. Apa? Tidak mau mengakui. Sudah terlalu lama. Aku tidak ingat. Kalau begitu akan kubantu mengingat-ingat dalam perjalananku. Kau... Ayo jalan. Lili, ayo jujur. Kenapa kau bisa naik mobil Direktur Gu? Karena sepupu jauhku itu. Dia jadi sekretaris Direktur Gu. Mereka makan bersama, jadi sekalian mengajakku. Bisa wawancara sedikit? Orang super kaya sepertimu biasanya makan di mana? Restoran itu sepertinya bernama Sui Chiang Yue. Sui Chiang Yue? Aku pernah dengar tentang itu. Bukan hanya mahal, tapi sulit untuk reservasi. Beberapa hidangan saja sudah jutaan. Semahal itu ya? Iya. Sepupumu benar-benar baik ya. Oh iya, Yun Yuguan sedang ada kerja paruh waktu. Kebetulan ada yang sakit, mereka cari orang menggantikannya. Boleh, bilang padanya aku akan menggantikannya. Lulu, kalian sudah datang rupanya. Ayo duduk. Jingli, kenapa kau ada di sini? Nyonya Gu, aku bekerja paruh waktu di sini. Siapa ini? Dia ini kebetulan keponakan jauhnya Lin Juan. Saat pertama kali kami bertemu, kami langsung cocok. Gadis ini sangat menyenangkan. Bibi Song, bukan hanya Anda yang menyukainya. Nona Sen ini banyak disukai orang loh. Oh,
Lulu juga kenal dengan Chingli ya? Waktu itu, Direktur Chow Junior membawa Nona Xian ke pestaku dan direktur menjaganya seperti harta karun yang berharga, bahkan menolak bersulang denganku. Sampai aku dimarahi Kaheng, katanya aku tidak sopan. Apa? Si Gu Heng itu memarahimu gara-gara perempuan murahan ini. Nona Chiang, Anda salah paham. Sudah, kau keluar saja. Kami tidak membutuhkan pelayananmu di sini. Baik. Sudah, kau keluar saja. Kami tidak membutuhkan pelayanan. Baik. Pelayan, tolong tuangkan teh untukku. Aheng sudah datang. Aheng, cepat sini. Duduk di samping Lulu. Aheng, kau datang tepat waktu. Aku baru bicara dengan ibumu. Kami tentukan pertunangan akhir bulan depan. Iya, Aheng. Kau harus lebih sering meluangkan waktu untuk menemani Lulu, nak. Tehku sudah dingin. Tolong ganti yang panas. Baik. Kenapa ceroboh? Hampir saja aku kena. Aku tidak apa-apa. Aheng, biar ku suruh sekretarismu menjemputnya untuk mengantarnya ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Aku akan mengantarnya. Ayo. Kahang, Lulu sayang, jangan tersinggung. Chingli itu keponakannya sekretaris Lin. Aheng mempertimbangkan hubungannya dengan sekretaris Lin. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Apa kata orang kalau melihatnya? Sen Chingli, memangnya siapa kau berani-beraninya bersaing denganku? Bagaimana rasanya? Tidak sakit. Aku antar kau ke rumah Tidak sakit. usah. Aku tidak mau. Guhang, apa yang kau lakukan? Cepat turunkan aku. Kalau begitu pulang saja. Kita ke rumah. Berikan tanganmu. Sakit ya? Sudah lebih baik. Guhang, kau akan bertunangan dengan Nona Chiang. Lalu hubungan kita, apa sebaiknya kita akhiri saja? Aku dengannya hanya perjodohan antar keluarga. Bahkan kami tidak bisa dibilang teman. Lalu bagaimana dengan apa kau menyukaiku? Atau kau hanya menyukai tubuhku? Aku memang suka tubuh. Dasar kau. Cium aku. Tidak mau. Kalau kau mencium, malam ini aku tidak akan mengganggu. Kau. Ayo. Sudah berciuman berkali-kali, tapi masih belum bisa.